Bismillahirrahmanirrahim. Kita hampir mencapai tangga terakhir. Bertobat itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan arti perintah wajib. Jadi bertobat menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan janganlah seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksud dari dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yakni mereka lupa dengan janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan membuang ajaran kitab suci Allah di belakang punggung mereka. Ayat selanjutnya, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, yakni Allah menjadikan mereka lupa dengan kondisinya sendiri, sehingga mereka tidak dapat mencegah diri dan tidak pula mampu mengemukakan kebaikan buat diri mereka sendiri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta atau suka bertemu pada Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan maksud dari mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang durhaka, yang merusak perjanjian mereka. Mereka keluar dari jalan hidayah atau petunjuk, rahmat dan maghfirah atau ampunan. Orang-orang fasik itu ada dua macam, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Fasik kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya, yakni keluar dari taat perintah pada Tuhannya dengan keimanannya, sehingga ia menjadi orang yang fasik dan kafir. Sedangkan fasik fajir ialah orang yang meminum khamar, makan yang haram, berzina, melakukan kemaksiatan kepada Allah, keluar dari jalan ibadah,
dan masuk ke dalam kemaksiatan tetapi tidak musyrik. Perbedaan antara keduanya ialah fasik kafir tak dapat diharapkan untuk mendapatkan ampunan kecuali dengan mengucapkan syahadat dia bertobat sebelum kematiannya. Sementara fasik fajir ialah orang fasik yang masih dapat diharapkan mendapatkan ampunan dengan jalan bertobat dan melakukan penyesalan atas kesalahannya sebelum kematian datang menjemputnya. Setiap kemaksiatan yang bersumber dari hawa nafsu dapat diharapkan ampunannya, sedangkan setiap kemaksiatan yang bersumber dari kesombongan maka tak dapat diharapkan pengampunannya. Kemaksiatan iblis adalah berasal dari kesombongan. Anda seharusnya bertobat dari dosa-dosa Anda sebelum mati dengan penuh harapan agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan, yakni Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan menerima tobat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki ketika melakukan dosa, ia selalu mencatat dosanya di dalam buku harian. Pada suatu hari, ia melakukan suatu dosa, lalu membuka-buka buku hariannya untuk mencatat dosa yang baru saja dilakukan itu. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu pun di dalamnya kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Allah mengganti tempat kemusyrikan dengan keimanan, tempat zina dengan ampunan, dan mengganti tempat kemaksiatan dengan keterjagaan dan ketaatan. Diceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab berjalan melewati suatu jalan kota Madinah, lalu ia berhadapan atau berpapasan dengan seorang pemuda membawa botol yang disembunyikan di balik bajunya. Umar radhiyallahu an bertanya, "Hai pemuda, apa yang Anda bawa di balik baju Anda itu?" Botol yang berada di balik bajunya itu berisi khamr. Dan pemuda itu malu untuk mengatakan di hadapan Umar bahwa botol itu berisi khamr. Di dalam hatinya ia berkata, "Ya Ilahi,
Janganlah engkau permalukan aku di hadapan Umar. Janganlah engkau membuka rahasiaku yang membuat aku malu, dan tutupilah rahasiaku ini. Aku berjanji tidak akan minum khamr lagi untuk selama-lamanya. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, botol yang aku bawa ini berisi cuka." Umar berkata, "Cobalah perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihatnya." Lalu pemuda itu membukanya di hadapan Umar, dan ternyata khamr dalam botol itu berubah menjadi cuka, sehingga Umar benar-benar melihat cuka di dalam botol itu. Renungkanlah betapa ada seorang makhluk atau pemuda bertobat karena takut kepada seorang makhluk, yaitu Umar. Lalu Allah benar-benar mengganti khamr dengan cuka. Hal itu terjadi karena Allah benar-benar mengetahui akan keikhlasan dan ketulusan tobat seorang pemuda tersebut. Apabila ada seorang ahli maksiat jatuh bangkrut, alamul menghentikan perbuatan-perbuatannya yang merusak dan melakukan tobat dengan semurni-murninya serta menyesali dosa-dosanya, maka Allah akan mengganti khamr keburukan-keburukannya dengan cuka ketaatan. Disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa pada suatu malam setelah aku selesai melakukan sholat Isya bersama Rasulullah di akhir waktu, aku keluar dan bertemu seorang perempuan di suatu jalan. Ia bertanya kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa. Apakah masih ada kesempatan buatku bertobat dan diterima tobatku?" Aku bertanya kepadanya, "Apakah dosa Anda itu?" Perempuan itu menjawab, "Aku telah berzina dan membunuh anakku dari hasil perzinaan itu." Abu Hurairah berkata kepadanya, "Anda telah celaka dan melakukan perbuatan yang mencelakakan. Demi Allah, tidak ada tobat bagi Anda." Mendengar jawabanku tersebut, perempuan itu jatuh pingsan. Aku terus berlalu meninggalkannya sambil berkata dalam hatiku, "Aku telah memberikan fatwa, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami." Kemudian aku kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Beliau bersabda kepadaku, "Celaka Anda. Anda telah melakukan hal yang mencelakakan. Di mana persepsi dan sikap Anda mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang selain dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah,
atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Maka aku segera pergi keluar, kesan kemari mencari perempuan tersebut yang telah bertanya mengenai suatu masalah kepadaku. Aku bertanya kepada setiap orang yang aku jumpai agar memberitahukan mengenai keberadaan perempuan tersebut, sehingga anak-anak berkata, Abu Hurairah menjadi gila. Akhirnya aku dapat menemukan perempuan itu. Lalu aku sampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengenai permasalahannya. Dia menangis karena merasa terharu dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya memiliki suatu kebun. Sekarang juga aku sedekahkan kebun itu untuk Allah dan Rasulnya. Ada sebuah hikayat mengenai Utbah Al-Ghulam rahimahullah ta'ala. Dia adalah termasuk orang ahli melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Utbah begitu populer sebagai orang yang bermoral rusak dan peminum khamar. Pada suatu hari, ia masuk ke dalam majelis ta'lim Hasan Basri. Pada saat itu, Hasan Basri sedang memberikan penjelasan mengenai penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Yaitu, belumkah datang waktunya hati orang-orang yang beriman itu takut? Dalam memberikan penafsiran ayat ini, Syekh Hasan Basri memberikan nasihat yang begitu memukau dan menyentuh hati, sehingga orang-orang yang hadir di dalam majelis itu menjadi menangis. Di tengah-tengah keharusan suasana itu, seorang pemuda berkata, wahai orang yang bertakwa dari sekalian orang-orang mukmin, apakah Allah akan sudi menerima orang fasik dan berdosa seperti aku ini jika aku bertobat? Syekh berkata, ya, Allah akan menerima tobat terhadap kefasikan dan kedurhakaan Anda. Ketika Utbah mendengar perkataan itu, wajahnya menjadi pucat. Semua persendiannya menjadi tergetar dan gemertak. Lalu ia menjerit histeris dan jatuh pingsan. Ketika ia tersadar,
Hasan Basri mendekatinya dan mengucapkan bait-bait syair berikut ini. Wahai pemuda yang bermaksiat kepada Tuhan pemilik arsy, tahukah Anda apa balasan bagi orang yang maksiat? Neraka syair menjadi tempat bagi orang yang maksiat. Ia memiliki bunga api yang menyala-nyala dan kegeraman kemarahan. Pada hari ubun-ubun dipegang, tak dapat berkutik. Jika Anda sabar terhadap siksaan neraka, maka silahkan bermaksiat kepada Allah. Tetapi jika tidak, maka jauhkan diri dari kemaksiatan. Kesalahan-kesalahan yang telah Anda perbuat berarti Anda telah mengadaikan diri Anda. Maka bersungguh-sungguhlah untuk membebaskannya. Mendengar lantunan syair dari Hasan Basri itu, Utbah menjerit lagi dengan jeritan yang lebih keras, lalu jatuh pingsan. Setelah tersadar, Utbah berkata, "Ya Syekh, apakah Tuhan yang Maha Penyayang akan menerima tobat orang yang hina dan tercela seperti saya ini?" Tidak ada yang dapat menerima tobat seorang hamba yang serong kecuali Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian Utbah mengangkat kepalanya, tengadah ke langit seraya berdoa akan 3 hal, yaitu: pertama, "Ya Ilahi, jika Engkau menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan kemampuan untuk memahami dan menghafal, sehingga aku dapat menghafal apa yang aku dengar dari ilmu dan Al-Quran. Kedua, ya Ilahi, muliakanlah aku dengan memiliki suara yang merdu, sehingga setiap orang yang mendengar suaraku ketika aku membaca Al-Quran, hatinya menjadi lembut dan tersentuh, sekalipun hatinya keras dan membantu. Ketiga, ya Ilahi, muliakanlah aku dengan mendapatkan rizki yang halal, dan anugerahilah aku rizki dari arah yang tak terduga-duga. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengabulkan permohonan itu, sehingga pemahaman dan hafalannya menjadi bertambah baik. Ketika ia membaca Al-Quran, maka setiap orang yang mendengarnya menjadi bertobat. Setiap hari di rumahnya selalu terhidang sepiring kuah dan buah roti, tanpa diketahui dari mana datangnya dan siapa pula yang menghidangkannya. Dan hal ini terus terjadi hingga ia berpisah dengan dunia atau mati. Demikianlah keadaan orang yang bertobat dan benar-benar kembali kepada jalan Tuhan. Sungguh Allah tak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama ketika ditanya, apakah seorang hamba yang bertobat dapat dimengerti, apakah tobatnya itu diterima atau tidak? Dia menjawab,
Tidak ada kepastian mengenai hal itu, tetapi diterima atau tidaknya tobat itu dapat diketahui dari beberapa indikasi berikut ini. Yang pertama, orang yang tobatnya diterima, dia mengetahui dan merasakan bahwa dirinya menjadi terpelihara dan selalu terhindar dari kemaksiatan. Dia merasakan bahwa kegembiraan dan kesenangan akan kemaksiatan menjadi lenyap dari hatinya, dan dia selalu merasa disaksikan oleh Tuhan. Kemudian dia menjadi senang berdekatan dengan orang yang ahli melakukan kebaikan dan menjauhi orang yang fasik. Dia melihat harta duniawi yang walaupun sedikit sebagai suatu yang banyak, dan melihat amal akhirat yang begitu banyak sebagai sesuatu yang hanya sedikit. Kemudian hatinya selalu sibuk dengan hal-hal yang difardukan oleh Allah atasnya. Kemudian dia menjadi orang yang senantiasa memelihara dan menjaga lidahnya. Dia senantiasa berfikir dan melakukan perenungan, menyesali kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan.